Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al madhlumina minhu fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih wulata umurina wa aslih lana umurana kullaha. Allahumma hafidhna wa baladana min kulli su' innaka waliyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, yang nggak bisa kita kalkulasikan. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu banyak nikmat Allah yang hadir dan menyertai kehidupan kita, dan kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Siapa yang bisa menghitung lancarnya aliran darah di dalam dirinya, stabilnya detakan jantung? Nikmat Allah itu bukan hanya detakan jantung loh hadirin, tapi kestabilan detakan jantung. Karena kalau detakan jantung kita melambat, berantakan kita. Sebagaimana detakan jantung kita dipercepat aja, wih, itu semua hal tuh nggak ada indah-indahnya. Siapa bisa di antara kita menghitung nikmat tersebut? Nikmat paru-paru gitu loh, itu kan luar biasa. Nikmat bisa bernafas dengan lega, bisa menghirup terus dihembuskan, itu kan itu luar biasa. Yang pernah positif COVID dan heavy yang berat, dia tahu betapa nikmatnya bisa menghirup udara segar lalu dihembuskan kembali. Dan siapa yang bisa menghitung nikmat-nikmat seperti itu? Dan kalau kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa, bukan untuk bisa menghitungnya, tapi bisa mentadaburinya saja, itu banyak masalah-masalah kita hari ini yang kita pusingkan, itu terurai dengan sendiri loh. Gitu. Atau mengecil dengan sendirinya. Ya mungkin kita lagi kesal, sebel, itu dengan mentadaburi nikmat-nikmat seperti itu otomatis jadi jadi mengecil gitu. Karena nikmat-nikmat itu jauh lebih berharga daripada banyak masalah yang kita ributkan pada hari ini. Ributkan dengan pasangan kita, ributkan dengan istri kita, atau ributkan dengan suami kita. Maka hadirin Allah muliakan, kita ini kurang untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kurang dalam bercerita tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika seseorang sedang gundah, dan lebih tepatnya pada saat itu
Rasulullah SAW sedang tidak nyaman, maka Allah turunkan surat, dan di akhir surat tersebut Allah firmankan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu. Maka adapun nikmat Rabbmu ceritakan, kata Allah. Renungkan. Dan kalau itu berhasil dengan Rasulullah SAW, maka mungkinkah gagal di dalam diri kita? Hari-hari ini lagi banyak masalah nggak hadirin? Ya, ya. Kelihatan dari muka-mukanya. Muka-muka banyak masalah. Kalau muka saya banyak masalah juga nggak? Banyak ya, cuman antum beradab aja. Tuh, ya namanya hidup pasti banyak masalah hadirin. Satu-satunya cara agar masalah itu hilang semua itu mati hadirin. Itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi siapa di antara kita yang masalahnya seberat masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Karena itu jaminan dan kepastian. Enggak ada. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu siapa? Para nabi. Para nabi. Dan Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uyubtalal mar'u ala hasabi dinih." Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agama dan keimanannya. Dan dari seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam, yang paling tinggi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang memiliki musibah dan ujian terberat. Nah, kalau resep menghilangkan dan resep mengobati itu semua adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan, kata Allah. Kalau itu terbukti ampuh, proven dengan Nabi SAW, mungkinkah itu tidak berhasil untuk masalah-masalah kita? Jadi ada banyak masalah. Solusinya bukan langsung tembak ke titik masalah. Justru solusi yang paling pentingnya kita ingat nikmat-nikmat Allah, baik dalam masalah itu maupun di luar masalah itu. Itu otomatis masalah akan tenang, reda gitu loh. Dan kita tuh pun tenang ngadepin itu. Lalu kita mulai berpikir jernih. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita. Lalu Allah urai satu-satu masalah-masalah kita. Karena kita berusaha bertakwa menghadapinya. Tapi kalau udah mumet gitu loh, terus kita udah gak bisa mikir lagi, otomatis seringkali kita ngadepin itu gak dengan ketakwaan. Begitu kita hadapi tidak dengan ketakwaan, Allah gak mengislah, Allah gak memperbaiki masalah-masalah kita. Yang paling enak itu kan, ya simpel aja lah hadirin. Kalau kita dapat PR matematik yang rumit, paling enak itu ngerjain sendiri atau dibantu oleh guru besar matematik. Hah? Ngerjain sendiri? Bagus, bagus. Kalau kita dapat PR fisika yang rumit banget, enaknya ngerjain sendiri atau dibantu oleh guru besar fisika? Guru besar fisika. Ngerjain sendiri. Luar biasa ya. Jawaban yang di luar ekspektasi saya. Ini pelajaran paling disukai apa? Fisika. Oh,
Masya Allah. Luar biasa. Sama. Saya dulu juga suka fisika. Kalau kosong. Matematika kalau kosong. Tapi kalau ada, aduh. Ya gitulah hadirin. Jadi kita paling enak dibantu sama pakar fisika. Nah Allah berfirman kan dalam surat Al-Ahzab itu, وَمَنْ ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar, yang jujur, yang sadid, yang benar, jangan bohong. Oh, jujur aja. Dan benar. Nanti apa? Yuslih lakum a'malakum. Nanti Allah yang akan memperbaiki amal-amal kalian. Nah itu hadirin. Masalah itu udah paling benar, paling enak, paling nyaman kalau yang memperbaiki, yang mengislah, yang mengurai Allah tabaraka wa ta'ala. Al-alimul khabir, yang maha mengetahui, baik yang global maupun yang detail. Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki dan ngurus itu semua, kita bertakwa gitu. Dan untuk bisa bertakwa harus tenang hadirin, harus tenang dulu, hati itu dingin gitu loh hadirin. Nah gimana caranya biar tenang atau dingin? Itu banyak-banyak nginget nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits itu. Karena begitu kita ingat nikmat Allah, lalu kita berzikir kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat apa tuh? Ayat Ra'ad ayat surat kok ayat Ra'ad. Surat Ra'ad ayat 28. Surat Ra'ad ayat 28. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Jadi kalau tenang tuh enak hadirin sekalian. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Dan itulah yang kita cari. Dan itulah salah satu buah dari ilmu nafi'. Buah dari ilmu yang bermanfaat. Makanya nama lain dari ilmu adalah zikir. Itu. Nama lain dari ilmu adalah apa? Berzikir. Itu jangan pernah lupa. Nama lain dari ilmu adalah berzikir. Makanya ketika Allah perintahkan orang awam dan orang umum seperti kita untuk bertanya kepada ulama ketika kita tidak mengerti sebuah permasalahan, Allah berfirman dengan firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahlal ilmi, bukan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli zikir kalau kalian tidak tahu. Dan apa yang dimaksud dengan ahli zikir dalam ayat ini? Ahli ilmu, sebagaimana keterangannya dalam ilmu usul fikih, ilmu tafsir dan ilmu usul fikih, dan dibahas secara khusus dalam bab fatwa, dalam bab ijtihad dan taklid di dalam ilmu usul fikih. Ini memberikan pesan bagi kita hadirin sekalian bahwa ilmu dan zikir kepada Allah itu nggak bisa dipisahkan. Penuntut ilmu dengan berzikir dan mengingat Allah itu dua hal yang menyatu. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat. Makanya penuntut ilmu adalah orang-orang yang paling tenang ketika menghadapi berbagai macam masalah. Kenapa? Apakah karena punya resep rahasia? Enggak ada rahasia-rahasiaan. Karena semuanya kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 28 tersebut. Karena penuntut ilmu lah, orang yang belajar lah,
orang yang asal ilmunya bermanfaat, ya orang yang belajarlah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaatlah yang ketika menghadapi masalah itu dihadapi dengan zikir dan berpikir gitu. Sehingga proporsional. Ya harus mikir juga. Tapi kan seringkali kita itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah itu kita. Ya namanya juga, makanya masalah banyak kan overthinking. Ya namanya juga overthinking. Makanya jadi nggak perlu mikir Pak Ustadz. Ya penting lah mikir. Tapi semua itu harus proporsional. Semua yang melampaui batas nggak bagus hadirin. Termasuk mikir. Jangankan mikir, sholat hadirin. Hadirin sholat subuh 3 rakaat. Bagus apa enggak? Nggak bagus, itu sholat nggak bagus. Hadirin tawaf 9 lap, bagus nggak? Masih seger nih Pak Ustadz, tambah 2. Nggak bisa hadirin. Tawaf itu 7, nggak bisa nambah lagi. Jadi semua yang overdosis itu nggak bagus. Termasuk mikir. Mikir kalau overdosis nggak bagus. Nah biar nggak overdosis itu harus dipadukan dengan zikir. Nah itu. Dan itu harus jadi pondasi kita. Nah itulah hadirin sekalian yang Allah muliakan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini sekali lagi tantangan terbesar kita itu bagaimana ilmu itu bukan hanya paham, bukan hanya ngerti, tapi sebagaimana yang dijelaskan para ulama diantaranya Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, al-ilmu ibadatul qalbi. Ilmu itu adalah ibadah hati. Ilmu itu ibadah hati. Ilmu itu zikir. Ketika kita dapat sebuah ilmu itu yang diingat Allah. Nah itu. Ketika kita mengerti sebuah kaidah yang kita ingat Allah dan nikmat Allah. Ketika kita mempelajari sebuah pembahasan yang harus kita ingat Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu enak gitu loh belajar. Nggak beban gitu. Tidak beban. Karena kalau kita hanya menggunakan kekuatan kekuatan pikiran, yaitu tadi yang terjadi seperti hari ini. Overthinking. Dan overthinking itu udah dibahas oleh para ulama loh hadirin. Dibahas juga oleh As-Subki rahimahullah juga membahas tentang masalah itu. Jadi kata beliau, quwwatun nazar idza zadat tawalat 'alaiha tashkikat atau kama qala. Kekuatan berpikir kalau overdosis itu justru tidak baik. Justru kontraproduktif. Kontraproduktif. Nanti kita akan singgung. Jadi sekali lagi ketika kita datang ke majelis ilmu, ketika kita datang ke kajian, kita harus benar-benar tepat, nembaknya terus tepat gitu loh. Jadi jangan datang terus yang penting saya ngerti. Ngerti itu gak cukup. Ngerti itu bagus tapi gak cukup. Gitu loh. Orang musyrik pun juga ngerti Allah yang menciptakan mereka, tapi nggak bermanfaat apapun, nggak bermanfaat apapun, hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya sekali lagi Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 31, Qul, ini ayat tentang orang-orang musyrik hadirin. Dan maka jangan salah, ini ayat tentang siapa? Orang-orang, kok lemes itu loh. Orang-orang apa? Musyrik. Apa kata Allah? Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard.
tolong tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang memberikan rizki kepada mereka dari langit dan dari bumi? Siapa yang kasih rizki di langit dan di bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan mereka? Siapa yang punya panca indera mereka? Wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayy. Siapa yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Wa man yudabbirul amra. Lalu siapa yang ngatur ini semua? Apa jawabannya kira-kira? Fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan Allah. Itu orang musyrik. Ini ayatnya. Faqul afala tattaqun. Kalau demikian, kenapa nggak bertakwa? Kenapa nggak beribadah hanya kepada Allah? Kenapa beribadah juga kepada para berhala-berhala itu? Gitu. Jadi kalau sekedar ngerti, mereka juga ngerti. Ini bukan hanya ngerti. Ini bagaimana ilmu kita itu masuk ke dalam hati, lalu melahirkan perubahan dalam diri kita. Memberikan ketenangan dalam diri kita. Memberikan rasa yakin dalam menghadapi berbagai masalah. Memberikan rasa optimis ketika berada dalam kondisi-kondisi berat dan terjepit. Nah, itu ilmu. Sebagaimana para nabi alaihissalam itu optimis. Sampai di titik terjepit tetap optimis. Kita akan tertangkap, kata sebagian pengikut Nabi Musa. Apa jawab Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bukan begitu pola pikirnya. Robku bersama aku dan akan memberikan petunjuk. Itu hadirin. Itu kalau ilmu nafi itu begitu. Nah ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan ilmu nafi dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau. Semoga Allah memperbaiki diri kita, memperbaiki urusan-urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah menjaga diri kita dan bangsa ini dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita akan kembali ke materi kita. Oh belum selesai Pak Ustadz? Belum. Tadi itu pendahuluan, pemanasan. Ini kita baru masuk. Emang udah bosan hadirin? Belum, alhamdulillah. Oke. Ya udah, alhamdulillah lah. Gak lama kok hadirin, tenang aja. Insya Allah sampai Isya aja. Tapi hadirin Allah muliakan, kita sedang membahas tentang bentuk-bentuk ujub. Dan kemarin kita sudah membahas ujub ujub dengan harta ya. Ujub dengan harta, bahwa ujub dengan harta itu menjadi hal yang perlu kita tekankan bersama-sama. Dan kita sudah jelaskan bagaimana manusia-manusia terbaik seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan itu justru sikapnya antitesa. Alih-alih ujub ketika dapat harta, justru yang beliau rasakan apa? Takut hadirin. Yang mereka rasakan adalah khawatir. Mereka nggak nolak di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Allah kasih harta yang sangat banyak dan tidak di bumi hanguskan oleh Umar bin Khattab. Karena bukan begitu juga caranya. Tetapi harus ada
rasa yang tepat ketika hidup bersama harta. Harus ada rasa khawatir, harus ada rasa takut. Jadi bukan ujub lagi, sebaliknya khawatir. Dan Umar mengatakan bahwa kalau harta merupakan parameter, harusnya apa yang didapat atau yang diraih oleh Rasulullah SAW lebih banyak daripada saya. Kalau harta adalah parameter kesuksesan, harusnya Abu Bakar atau dalam pemerintahan Abu Bakar itu lebih banyak mendapatkan harta dibanding pemerintahan saya. Nah, tapi kok nggak demikian? Justru pendapatan saya dalam pemerintahan itu lebih besar daripada yang diraih oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka nggak mungkin ini adalah reward. Nggak mungkin ini sebuah parameter kesuksesan. Tapi ini adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Adalah ujian, hadirin. Itu yang perlu kita camkan bersama. Makanya kan kita tidak boleh terpukau dengan harta orang-orang yang nggak bertakwa kepada Allah, harta orang-orang munafik, harta orang-orang yang yang menyimpan kekufuran di dalam dirinya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai harta dan anak-anak mereka membuat kalian kagum. Kagum. Gak boleh. Ada orang gak beriman, terus misalnya pakai barang harganya miliaran, gak boleh kagum. Ini larangannya, gak boleh kagum. Gak boleh. Kenapa gak boleh kagum? Baca ayat berikut, kelanjutan ayat tersebut. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah kasih itu ke mereka semata-mata untuk mengadab mereka di dunia. Untuk menyiksa mereka di dunia. Ini mind blowing, ini ngebuka cakrawala berpikir kita bahwa cara Allah menyiksa seseorang itu bukan dibuat miskin semata, atau miskin bukan bentuk disiksa, justru sebaliknya. Ada banyak orang cara Allah menyiksa dia dibuat banyak harta oleh Allah, dibuat banyak harta. Itu cara menyiksa. Terbukti hanya orang-orang yang tidak punya pengalaman hidup yang nggak ngerti tentang ini. Terbukti betapa banyak orang kehancuran rumah tangganya dimulai ketika uang itu ngalir ke rekeningnya dengan jumlah yang sangat besar. Betapa banyak kehancuran keluarga dimulai daripada saat ia duduk di posisi tertentu. Betapa banyak kehancuran keluarga seseorang itu dimulai di saat bisnisnya benar-benar kebuka semuanya. Waktu itu berantakan. Dan ketenangan itu mulai hilang. Allah itu Al-Latif, hadirin, yang maha halus. Dan salah satunya cara Allah menyiksa seseorang itu seringkali nggak kasar caranya.
Bukan seperti gambaran kita. Kalau nyiksa terus digebukin gitu. Enggak. Enggak harus demikian. Ya paling nggak dikelitikin lah Pak Ustadz. Enggak harus demikian juga nyiksa orang. Bisa jadi cara menyiksa seorang hamba itu dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang, dikasih uang. Akhirnya dia jadi arogan. Dia jadi gelap mata. Dengan dia punya banyak uang, akhirnya musang-musang atau serigala-serigala berbulu domba itu datang. Waktu dia nggak punya uang, yang di dekatnya itu orang-orang jujur semua hadirin. Orang-orang yang setia. Begitu dia punya fulus, satu-satu serigala-serigala itu datang. Dan dikerjain habis dia hadirin. Dan dia nggak merasa. Gitu. Dan teman-teman setianya disingkirin satu-satu. Terjadi banyak hadirin. Dan awal mulanya apa? Fulus banyak. Kalau dia nggak punya uang, mereka nggak datang. Karena mereka punya gula itulah, semutnya datang. Ketika dia nggak punya itu, enggak. Para oportunis nggak ada yang merapat ke dia. Para serigala-serigala berbulu domba itu nggak mendekati dia. Jadi yang dekat sama dia itu orang-orang tulus, orang-orang ikhlas. Waktu nggak ada uang, tapi begitu uangnya banyak, datang satu-satu. Baca banyak cara dan disitulah dia mulai tersiksa. Dia mulai dikerjain, dia mulai dihabisi. Kesannya enak. Enggak. Yang berfirman dalam ayat ini, yang menciptakan dunia hadirin. Yang menciptakan dunia dan menciptakan segala bentuk ujian. Yang menciptakan ujian itu Al-Latif dan di waktu yang sama Al-Alim. Hadirin waktu di kampus atau di sekolah semakin cerdas guru kita, soal ujiannya semakin gampang ditebak atau susah ditebak. Nah itu manusia hadirin, manusia. Hidup itu yang kasih ujian Al-Alim, Al-Khabir, Allamul Ghuyub. Dan di waktu yang sama, Al-Alim itu yang maha mengetahui. Al-Khabir yang tahu, yang maha mengetahui hal-hal detail. Sebagaimana mengetahui hal-hal yang global. Tahu, seluk-beluk kita tahu Allah SWT. Dan di waktu yang sama, Al-Latif yang maha halus. Pelan-pelan maksudnya. Tapi habis semua, disikat semua, disikat semua, disikat semua, habis. Selesai. Itu yang membuat Umar bin Khattab nangis ketika berhadapan dengan harta yang berlimpah. Karena tingginya ilmu beliau. Kita senang. Kenapa? Karena rendahnya ilmu kita terhadap kehidupan. Dan rendahnya ilmu kita tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Senang jadi kita. Bahkan itu dijadikan ambisi bagi sebagian pihak. Gimana jadi orang kaya? Gimana jadi... Dia nggak ngerti. Allah yang menciptakan harta itu menyatakan, ingat ini fitnah loh, ini ujian. Tapi kan berapa persen di antara kita mentadaburi ayat tersebut? Yang benar-benar menghayati gitu. Sebagaimana orang-orang soleh dahulu menghayati hal tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan. Ada banyak cara. Salah satu cara Allah menyiksa dikasih harta dan keturunan. Makanya nggak boleh kagum
kepada harta orang lain, dan juga nggak boleh mengagumi harta sendiri. Nggak boleh ujub dengan itu. Kok diuji ujub, hadirin, kan itu aneh. Gitu. Diuji kok ujub, aneh gak hadirin? Aneh. Gitu. Ada orang ujian kimia ujub. Kenapa? Gue ujian kimia dong. Susah nggak? Susah dong. Loh kok ujub itu loh? Kita bingung. Kan agak bingung loh kok ujub ya. Bisa? Enggak. Kan lebih bingung lagi kita. Loh kok dia ujub ya? Ya simpel aja. Kalau Umar nangis, mungkinkah ujian itu mudah? Umar nangis. Umar bin Khattab itu, kata Nabi SAW, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersabda, kalau ada nabi setelah aku, maka orang itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Itu nangis. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang dikatakan Nabi kita SAW, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua sosok setelah diriku wafat, sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Jadi kan gini ya, kata Nabi SAW apa? Ikutilah dua sosok setelah aku apa? Wafat. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Gitu loh. Kemarin kita baca riwayatnya. Ketika uang berlimpah, Umar apa? Nangis. Kata Nabi SAW, ikutilah dua sosok setelahku. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Umar dapat duit banyak, apa? Kita dapat duit banyak. Ah itu. Gak nyambung, hadirin, itu loh. Nabi SAW udah bilang, ikuti itu. Kita senang itu. Itu bedanya. Harusnya ketika Umar demikian kita mikir, kok nangis bro ya? Paling enggak kalau kita belum bisa nangis sebagaimana Umar nangis, paling enggak mikir iya. Dan kita mikir, kok berarti keras nih hati saya. Saya udah ngaji bertahun-tahun, kok masih keras nih hati. Dan lain sebagainya. Jadi ini bukan hal yang layak untuk diujubkan. Dan dijelaskan sebagian para ulama, bagaimana mungkin harta itu menjadi alat untuk berbangga. Sedangkan di hari kiamat, kita harus menjelaskan dari mana kita dapatkan harta tersebut dan bagaimana kita infakkan. Jadi bagaimana dijadikan alat untuk berbangga? Minimum kalau nggak nangis, mikir kita hadirin. Karena begitu hadirin paling besar dapat uang dalam satu waktu berapa? Berapa? Masya Allah, besar kayaknya nih. Gak mau diungkapkan. Besar ya, Masya Allah. Kan berarti kan ketika misalnya kita mendapatkan 1 miliar gitu. Kan kita ingat bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak di hadapan Allah pada hari kiamat. Hatta yus'al an arba, sampai dia ditanya tentang 4 perkara, dan diantaranya wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaqah. Dia akan ditanya tentang uangnya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia gunakan dan alokasikan. Itu poin. Dari mana dia dapatkan? Itu dapat dari mana? Terus dialokasikan kemana? Dialokasikan kemana? Itu poin. Di mana dialokasikan? Jadi pas kita dapat, kita harus mikir, ini halal apa enggak?
Terus apa rencana saya dengan uang ini? Kan harusnya begitu. Karena pertanyaannya dua. Dapat dari mana? Lalu kemana dialokasikan? Dapat dari mana dan kemana dialokasikan? Jadi kalau kita cuman, oh enggak, ini harta halal. Oke, bagus. Tapi itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan berikutnya, dialokasikan kemana? Itu harus jelas. Itu harus jelas. Jadi kalau mau nerima duit, dua pertanyaan ini harus ada di dalam diri kita. Ini halal nggak nih duit? Aman nggak? Lalu berikutnya, rencananya saya mau pakai buat apa? Dan bisa nggak selamat dari pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Makanya jamaah yang Allah muliakan, di dalam riwayat kita tahu bersama-sama bahwa orang miskin yang beriman dan bertakwa dengan orang kaya yang lebih dulu masuk surga yang mana hadirin? Masya Allah, kayak semangat banget. Pelipur lara hadirin. Orang miskin dengan orang kaya masuk surga duluan mana? Berapa lama dalam riwayat? Diriwayatkan Tirmidzi misalnya dalam Abi Sa'id, fuqara'ul muhajirin yadkhulul jannah qabla agniyaihim bi 500 sanah. Fuqara'nya muhajirin itu masuk surga sebelum orang kayanya 500 tahun. Masya Allah. 500 tahun hadirin. Subhanallah. Banyak yang senyum-senyum nih. Berarti kelihatan petak kita di sini siapa ya? Gitu. Masya Allah. Itu poinnya. 500 tahun hadirin. Di dunia itu, demi bisa lebih cepat beberapa menit, orang rela bayar mahal. Rela bayar mahal. Demi biar lebih cepat beberapa jam, orang rela bayar mahal. Ada banyak orang itu hanya mau naik maskapai tertentu, alasannya apa? On time. Gitu. Dan harga tiketnya lebih mahal, lebih murah? Lebih mahal. Tapi dia nggak peduli, kenapa? Biar lebih cepat. Ya kan? Lebih cepat. Ada orang beli tiket bisnis kelas misalnya di sebuah pesawat, biar apa? Biar lebih cepat masuk dan cepat keluar dari pesawat. Bukan cepat nyampe duluan, enggak. Ya masa nyampenya barengan. Turun pesawatnya lebih cepat masalah. Gitu. Itu bayarnya 2 kali lipat, 3 kali lipat tiket ekonomi. Padahal lebih cepat berapa menit sih? Nah, penumpang bisnis turun dari pesawat,
lalu habis itu kebelet, lalu masuk toilet, keluar toilet, penumpang ekonomi udah lebih dulu dari dia gitu. Iya nggak sih? Iya. Sakit perut gitu loh, kan kebelet masuknya, kalau penumpang ekonomi udah di imigrasi, dia lah. Ya. Di akhirat 500 tahun hadirin. Masya Allah ya. Makanya sebagian kita kan kadang suka sebel, udah ngantri capek-capek, mereka duluan gitu. Nah setelah dapat hadisnya, nanti lo gue bales 500 tahun loh. Loh. Begitu hadirin. Ya jangan begitu juga. Orang masuk surga itu kan hatinya bersih. Jadi bukan dendam. Apalagi dia nggak zolimin kita, kan dia bayar. Ya biarin aja dia duluan. Nanti lo rasain lo. Antri lo dari kiamat. Gue lebih dulu 500 tahun gitu loh. Suka punya pikiran gitu gak sih? Kalau jujur aja. Kan mau masuk ke surga, udah jujur aja. Ya kesel kan. Kita udah ngantri-ngantri, dia ada fast track. Padahal dia bayar, ada layanan fast track di beberapa tempat, dia bayar. Tapi tetap aja, enak banget jadi orang kaya. Pantesan aja orang korupsi. Suudon gitu. Kan, ya Allah benar-benar kita tuh ya. Apa hubungannya bayar fast track dengan korupsi? Kan gak ada hubungannya. Emang gak seharus begitu kan? Enggak. Kesel aja tuh dong, ngantri capek-capek, mereka bisa masuk gitu. Subhanallah. Tapi jangan seperti itu. Kan ahli surga itu kan ilaman atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan hati yang bersih. Hati harus bersih, gak apa-apa biarin. Loh 500 tahun itu kenapa Ustaz? Kan hisapnya lama hadirin. Bayangin kalau total kekayaan seseorang. Segini loh, orang yang wafat misalnya. Di kekayaannya senilai 100 miliar. Orang ketika wafat, dia punya aset dan semuanya 100 miliar. Berarti di hari kiamat dia dihisap berapa? Hah? Loh gimana sih ini matematikanya? Orang ketika wafat dia punya uang 100 miliar. Maka nanti di hari kiamat dia akan dihisap berapa? Ya enggak, lebih dari 100 miliar lah. Benar gak sih? Salah ya saya? Loh, emangnya gak ada duit yang digunain sebelumnya? Ada. Ada banyak orang uangnya 100 miliar. 20 tahun, 10 tahun sebelum dia wafat, dia rugi habis-habisan 250 miliar. Kira-kira 150 miliar yang itu kehitung juga enggak? Kok ragu antum? Kehitung enggak? Kehitung. Jadi bayangkan berapa hisapnya di hari kiamat itu loh. Kan ditanya, ini 1 rupiah dari mana untuk apa? 1 rupiah ini dari mana untuk apa? Dan seterusnya. Ini udah habis hadir. Oh, udah selesai. Udah maghrib. Oke, kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok seneng sih hadirin? Subhanallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah yang Allah muliakan. Tadi kita udah sampai mana ya? Apa tadi? Oh ya, ngantri. Hadits yang membuat banyak di antara kita tersenyum. Dan itu bukan berarti tercela, tapi menunjukkan bahwa pertanyaan itu
durasi pertanyaan di hari kiamat itu sesuai berapa banyak harta yang kita punya saat di dunia, itu masalahnya. Sehingga kesimpulannya hadirin, atau dari pembahasan kita ini, kesimpulannya hadirin mau jadi orang kaya atau orang miskin sih? Langsung to the point aja kita. Masih wallahu ta'ala bisawab ya hadirin sekalian. Poin terbesar kita di malam ini jelas bahwa fakta-fakta di atas menunjukkan tidak ada alasan untuk ujub dan membanggakan harta, nggak ada. Itu clear, terlepas apa takdir kita di dunia. Apakah kita ditakdirkan jadi orang kaya atau kita ditakdirkan sebaliknya. Tapi itu tidak boleh menjadi alat untuk berbangga dan merasa diri sukses, merasa diri hebat, merasa diri berhasil. Dan itu nggak mudah. Itu tidak mudah. Tapi itu yang harus kita lakukan. Kata Syekhul Islam, وَقَدْ كَانَ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَسَابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ مَنْ هُوَ أَفْضَلْ مِنْ أَكْثَرِ الْفُقَرَاءِ. Fakta menjelaskan bahwa ada sebagian atau ada para nabi dan umat terdahulu atau generasi pertama yang merupakan orang-orang kaya dan mereka tanpa diragukan lagi lebih afdol, lebih baik daripada aktsar fuqara, mayoritas orang miskin. Bukan lebih baik daripada orang miskin, bahasanya para ulama, tapi mayoritas orang miskin. Wa kana fihi minal fuqara man huwa afdal min aktsaril aghniya. Dan sebaliknya, ada di antara para nabi dan umat-umat terdahulu, mereka miskin. Dan mereka lebih baik daripada mayoritas orang kaya. Ini poin. Jadi itu jelas-jelas bukan alat dan tolak ukur keberhasilan. Tapi itu adalah ujian. Dan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam hadis Abu Waqid al-Laythi, Allah berfirman, "Inna anzalnal mal liiqamis shalah wa ita'iz zakah." Sesungguhnya kami menurunkan harta. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan harta itu untuk dua hal. Untuk menegakkan sholat dan untuk menunaikan zakat. Jadi Allah menurunkan harta buat kita untuk kita pakai beribadah dan kita bagi-bagikan ke orang, itu poinnya. Wa ita'iz zakah, kita membayar zakat kepada mustahik yang berhak mendapatkan zakat. Lalu dilanjutkan, walau kana libni adam wadin la ahabba an yakuna lahu thanin. Kalau anak Adam memiliki satu lembah emas, maka ia ingin dan punya obsesi punya lembah yang kedua. Walau kana lahu wadiyan, dan kalau dia punya dua lembah, la ahabba an yakuna lahuma thalith, maka dia akan punya ambisi memiliki lembah yang ketiga.
wala yamla'u jawfa bani adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memuaskan isi perut anak Adam kecuali tanah. Gak ada yang bisa menutupi ambisi kita kecuali kematian. Selesai sudah. Masuk ke tanah, dikubur dalam tanah, baru selesai semuanya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita belum pernah mendapatkan 100 juta, maka pada saat kita mendapatkan 100 juta pertama kita akan puas. Gak ada orang gitu. Ini hadisnya. Gitu. Jadi kalau ada orang, enggak, pokoknya saya akan berhenti setelah dapat 1 miliar pertama. Gak ada orang kayak gitu. Kecuali begitu dapat 1 miliar apa? Mati dia gitu. Berarti dia mau mati gitu. Kalau enggak. Ini hadis. Nanti begitu dapat 100 juta pertama, dia akan ingin 200 juta. Dapat 200 juta, pengen 300 juta. 300 juta, pengen 1 miliar. 1 miliar pertama, 2 miliar pertama. Terus 3 miliar, 4 miliar, sampai meninggal itu Pak. Jadi kalau ini diteruskan tanpa dikontrol, ini bahaya. Makanya kan, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا dalam surat Al-Fajr. Dan kalian tuh mencintai harta benar-benar jatuh cinta yang luar biasa. Bukan cinta biasa. Makanya sekali lagi, Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis surat At-Tabrani, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat ada ujiannya. Ada ujian yang spesifik. Dan ujian umatku harta. Artinya nggak mudah, ini ujian berat. Artinya adalah bahwa dari sini kita bisa menyadari ini bukan alat untuk berbangga. Ini ujian. Dan ujian ini sangat berat. Makanya sebagian ulama, walaupun punya kesempatan jadi orang kaya, mereka lebih memilih hidup miskin. Apakah itu bisa digeneralisir? Enggak. Karena sebagian orang lebih memilih menjadi kaya dan mereka diberikan taufik Allah untuk berhasil melewati ujian-ujian kekayaan. Jadi kekayaan adalah sarana perjuangan untuk menjadi hamba Allah. Sebagaimana kemiskinan adalah sarana perjuangan untuk menjadi hamba Allah. Dan menjadi orang kaya tidak semudah atau tidak lebih mudah dibanding menjadi orang miskin. Dan itu terbukti. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, mayoritas pengikut Nabi ini atau orang yang mengklaim Nabi ini orang kaya atau orang miskin? Maka jawaban Abu Sufyan apa? Orang miskin. Itu poin. Itu menunjukkan jadi orang kaya tidak mudah. Makanya kalau punya teman orang kaya, sabar bro, gak mudah hidup lo, gitu dong. Loh, kita ini masa orang miskin terus yang dinasihatin begitu, sabar bro, gak mudah emang jadi orang miskin. Lu juga gak mudah gitu, gak ada yang mudah dan berat memang. Makanya kan ada pembahasan panjang di dunia para ulama, mana yang lebih afdol, kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar, gitu loh. Itu pembahasannya panjang hadirin. Dan sebagian ulama memberikan win-win solution, jalan tengahnya yang paling bertakwa kata mereka. Karena saking susahnya dikuatkan, mana yang lebih afdol dan mana yang lebih berat, susah. Makanya yang titik temu, salah satu titik temu yang penting bagi kita, bahwa apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa qad yakunul faqru li ba'din nas anfa' minal ghina. Nah, ini dijelaskan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Bisa jadi
kefakiran bagi sebagian manusia lebih bermanfaat daripada kekayaan. Wal ghina anfa li akharin kama takunu siha. Dan sebaliknya, buat sebagian yang lain, kekayaan lebih bermanfaat daripada kefakiran. Jadi buat sebagian orang, yang terbaik bagi dia jadi orang miskin. Kok sebagian sedih sih? Belum tentu hadirin, belum tentu. Jadi jangan putus asa dulu. Tapi buat sebagian orang yang lain, yang lebih bermanfaat dan maslahat bagi dia jadi orang kaya. Makanya sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, hadis ini dilemahkan sebagian ulama, tetapi maknanya benar. Inna min ibadi, sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang-orang la yuslihuhu ilal ghina. Tidak ada yang bisa memperbaiki kualitasnya kecuali kekayaan. Walau afqartuhu la afsadtu alaihi dinahu. Kalau aku buat dia miskin, maka itu sama saja aku rusak agamanya. Wa inna min ibadi laman la yuslihu illal faqru. Tapi sebagian hamba-hambaku tidak ada yang bisa memperbaiki hati dan jiwa dia kecuali kefakiran. Walau agnaituhu, kalau aku buat dia kaya, la afsadtu alaihi dina. Itu sama saja aku merusak agamanya. Oh, jujur, berharap yang mana tuh? Nah, itu. Bismillah Pak Ustadz, yang kedua lah gitu ya. Tetap aja minta kekayaan, ya karena kita cinta kekayaan itu aja. Wa tuhibunal mala hubban jamma itu. Tapi itu kenyataan. Makanya jangan, jadi semua pembicaraan kita ini akhirnya bermuara kemana sih hadirin? Ke tauhid kita. Seberapa kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling ngerti mana yang terbaik buat kita. Kalau Allah kasih kefakiran, berarti kita yakin bahwa ini yang terbaik. Dengan terus berusaha dan memaksimalkan potensi. Dengan terus berkarya, bukan pasrah, tidak. Bukan pasif, enggak. Terus berusaha. Lakukan yang bisa kita lakukan. Ingat kata para ulama seperti Syekhul Islam, bahwa manusia adalah makhluk yang bergerak. Apa maksudnya? Manusia tuh nggak boleh diam, nggak boleh pasif, nggak boleh nunggu, nggak boleh diem gitu, enggak. Dia harus kerjain ini, dia harus kerjain ini, dia harus itu, dia harus itu. Makanya kan kata Nabi SAW, "Lau kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, la razaqakum maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung, tagdu khimason. Burung itu terbang di waktu pagi. Dengan perut lapar, tapi terbang gitu, cari. Wataruhu bitana, dan pulang di sore hari dalam kondisi perut kenyang. Manusia itu harus keluar rumah, artinya harus beraktivitas, harus kerja, harus ada ini. Nah ketika kita udah berusaha, ternyata Allah takdirkan kita rezeki yang terbatas, maka yakinlah bahwa ini yang terbaik buat kita. Allah lebih tahu tentang saya dibanding diri saya sendiri. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian anggap buruk itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian anggap baik justru buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian nggak ngerti apa-apa, kata Allah. Al-Baqarah 216. Dan ketika kita ternyata ditakdirkan menjadi orang kaya, jangan pernah ujub, jangan pernah berbangga, jangan dijadikan alat untuk berbangga. Itu sebuah irasional. Ini nggak masuk akal.
Ini pertama ini ujian, dan ini ujian yang berat. Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat dikasih ujian secara khusus yang mematikan, yang berat bagi umatku adalah harta. Kok ada ujub itu? Ini ujian yang membuat orang yang punya nama besar, yang dijamin surga, yang dijadikan sosok yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan dijamin surga oleh Nabi SAW, itu nangis ketakutan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu kita santai, bukan hanya santai, kita banggakan itu. Umar nangis, lalu Anda berbangga-bangga dengan uang Anda. Ainal ukul, kemana akal sehat kita? Jadi sekali lagi, Umar bin Khattab khalifah, hadirin. Umar apa, hadirin? Tadi apa? Khalifah, bukan Pak RT, bukan. Bukan Pak RW, tanpa mengurangi rasa hormat ya kepada seluruh. Tapi bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, bukan Pak Wali Kota. Khalifah. Orang kalau udah sampai tingkat itu mentalnya luar biasa. Jiwanya besar, hadirin, dadanya lapang. Dan beliau ranking kedua umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Begitu dapat harta yang banyak, beliau nangis, hadirin. Dan beliau katakan, kalau harta adalah sebuah parameter, harusnya Nabi SAW dan Abu Bakar dapat lebih banyak dari ini. Tapi kenyataannya tidak. Berarti ini bukan parameter kebaikan. Ini bukan bukti kesuksesan. Ini ujian yang harus kita gunakan tadi. Liiqamatis shalah wa ita'iz zakah. Untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Zakat, lalu infak, lalu sedekah, lalu kasih sana, kasih sini, dan seterusnya. Ini yang harus kita dudukkan. Dan Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Ada orang-orang, kalau saya buat dia miskin, rusak agamanya. Dan ada orang-orang, kalau saya kasih kekayaan, rusak agamanya. Ini yang harus kita tanamkan dan kita harus yakini, apalagi kita penuntut ilmu. Bahwa orang tuh beda. Jadi jangan pernah nyamakan. Jangan pernah, kok dia dikasih rizki atau uang berlimpah, padahal kan ngajinya nggak serutin saya, sholat zuhurnya atau sholat 5 waktunya nggak se-on time saya. Kok dia dikasih banyak? Justru itu cara Allah menolong kita. Karena Allah tahu yang paling cocok buat kita ya segini. Kalau kita dikasih lebih, ujub kita. Disorientasi kita. Lepas kontrol kita. Lupa sama banyak. Dan jangan pernah meremehkan daya dan power harta untuk membuat orang kehilangan akal sehatnya. Itu sudah terbukti. Artinya kita bukan orang yang pertama kali lahir di muka bumi, hadirin. Di belakang kita ada banyak contoh besar. Mau contoh internasional ada, mau contoh lintas peradaban ada, mau contoh tingkat nasional ada, mau contoh tingkat kabupaten ada, kecamatan ada banyak contoh. Ada orang yang kita pikir dia tuh tenang segala macam, nggak mungkin tergiur, begitu dikasih ujian uang lupa semuanya. Dan kita akan seperti itu jika Allah nggak tolong kita. Kita akan bernasib yang sama kalau Allah nggak jaga kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nggak memberikan perlindungan kepada kita. Jadi kita harus kembali kepada Rabbul Alamin. Dan yakinlah bahwa ini adalah sarana berjuang untuk menjadi hamba. Ada yang paling cocok dengan kesabaran, ada yang dengan rasa syukur. Dan dua-duanya susah, hadir. Ada banyak di antara kita yang menyelamatkan dia dari zina itu karena gak punya duit, itu aja udah. Itu. Gak punya duit. Bukan gak ganteng, enggak. Orang gak ganteng punya fulus bisa, hadirin. Gak punya duit. Kalau dikasih duit sama Allah, itu udah kemana-mana nih orang. Itu poin. Dan gak gampang.
Uang kan benda ajaib dalam tanda kutip. Bisa bisa memuaskan semua hasrat kita. Kita mau bisa memuaskan semua keinginan nafsu kita. Makanya jangan pernah lupakan hal itu. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Makanya itu tadi ada para nabi yang kaya dan mereka dipastikan lebih baik daripada mayoritas orang miskin. Ya jelas lah. Ada orang miskin, kenal orang miskin terzuhud di Jakarta hadirin. Mungkin kita kenal gitu ya, orang zuhud. Ada kenal? Kayaknya saya tahu Pak Ustadz siapa. Saya Pak Ustadz. Udah, ini ujub juga. Ujub dengan kemiskinan. Lo benar loh. Lo ada. Manusia itu pinter semua dah hadirin. Bisa ujub. Ada orang miskin paling zuhud di Jakarta. Kalau ditanya lebih baik mana, dia atau Nabi Sulaiman? Kesimpulannya lebih baik mana hadirin? Ya jelas Nabi Sulaiman, dan nggak boleh dibandingkan. Mengerti nggak maksudnya nggak bisa dibandingkan apple to apple? Ya jelas Nabi Sulaiman. Itu kata ulama, ada bait syair, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdu minal 'asa. Anda tidakkah Anda tahu pedang itu akan jatuh nilainya dan terpukul harga dirinya kalau ada yang membandingkan pedang itu lebih tajam daripada tongkat kayu. Bisa dipahami tidak? Ya gini lah, hadirin, ada yang bilang gini, Masya Allah saya kagum sama ilmu matematika Anda. Lebih pintar daripada keponakan saya usia 3 tahun. Itu pujian atau penghinaan? Nah itu maksudnya. Anak keponakannya 3 tahun. Ya Allah. Yang 1 tambah 1 isi khoroh 2 kali. Itu penghinaan kepada saya gitu loh. Ini sama. Pedang itu komparasinya apple to apple-nya dengan pisau, dengan tombak, atau dengan celurit, dengan golok, tapi pedang dengan tongkat kayu nggak bisa diinikan. Begitu juga ada para nabi, sebagian nabi itu kaya dan jelas lebih mulia daripada mayoritas orang miskin sepanjang perjalanan umat manusia. Sebaliknya ada para nabi miskin dan jelas lebih baik daripada mayoritas orang kaya dalam peradaban manusia. Itu yang harus kita yakini. Sehingga apapun yang Allah takdirkan ke kita, setelah kita berusaha, kita akan jalani dengan tenang hadirin. Kita nggak ujub ketika kita diberikan kekayaan, dan kita nggak hasad ketika teman kita yang dikasih kekayaan. Sampai simpel aja. Hidup tuh jalan. Karena kita yakin dan kita gunakan tauhid kita untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan. Itu yang harus kita tanamkan. Jadi lagi-lagi obat dari ujub ini kembali ke mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Meyakini nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita merespon dengan ibadah dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu yang harus kita tanamkan baik-baik. Apalagi misal kondisi lagi berat pada hari-hari ini, kondisi finansial banyak kita lagi sulit. Yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Sabar dan pasti ada jalan. Dan sekali lagi punya bergelimang harta nggak semudah itu. Ingat tadi, kalau aku berikan dia kekayaan, itu sama saja aku merusak agamanya. Itu kan tajam kalimat tersebut hadirin. Makanya bisa jadi yang kita anggap baik, itu buruk buat kita. Dan yang kita anggap buruk justru baik buat kita. Dan itu yang dikatakan. Ada orang memang lebih tepatnya jadi orang kaya. Ada orang lebih tepatnya jadi orang miskin. Itu membuat dia lebih khusyuk, sholat, bisa berzikir, bisa nangis. Tapi ada orang itu tadi, memang dia harus cukup. Ada seperti itu. Makanya itu tadi kan, ilmu itu harus digabung dengan al-hilm.
ilmu dan wisdom, ilmu dengan kedewasaan, kematangan, itu penting. Gak bisa dipukul rata semua, harus begitu, enggak. Dan dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwa kita jangan menjudge orang dengan kondisi diri kita. Kita nggak bisa, saya aja bisa, masa Anda nggak bisa? Beda hadirin. Kita nggak sama. Sama kita ada orang, kalau miskin, dia baik buat dia. Ada orang, kalau kaya, dia baik buat dia. Dan kita dengan dia takdirnya beda. Kondisi hatinya beda. Nah, masalah diantara, salah satu masalah sosial, kita suka memvonis orang dengan menjadikan diri kita sebagai parameter. Gitu. Pasti bisa, saya aja bisa. Atau misalnya, suka dengar nggak kalimat gitu? Misalnya, pokoknya lu jalan aja, gue udah buktiin bisa. Emang sebatas kita buktikan bisa, pasti berlaku bagi dia? Enggak kan? Kan takdir beda. Emang takdir kita dengan dia sama hadirin? Beda. Jadi jangan vonis orang dan jangan menyederhanakan masalah orang atau menggampangkan masalah orang dengan menjadikan diri kita sebagai tolak ukur. Kita bukan tolak ukur kebenaran hadirin. Tolak ukur kebenaran adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW yang dipahami oleh Nabi SAW, para sahabat, para ulama dan seterusnya. Dan lihat bagaimana mereka begitu matangnya dalam mendudukan masalah ini. Jadi alih-alih ujub, para ulama mengajak kita naik kelas ke nilai-nilai yang jauh lebih tinggi. Gitu loh. Seperti iman kepada Allah, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan apapun yang Allah takdirkan, baik kekayaan maupun kemiskinan sebagai jalan perjuangan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu, Pak. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan para sahabat, para ulama. Makanya mereka tuh gak ribetin harta temannya hadirin. Orang miskin di zaman sahabat kan itu sudah berkali-kali kita sampaikan. Yang mereka risaukan, kok mereka bisa berinfak, kita nggak bisa. Itu aja. Lalu ridho, dikasih solusi sama Nabi, dikasih zikir gitu, ridho. Diikutin sama orang kaya, lapor lagi sama Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yuti ma yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Selesai. Jadi mentok-mentoknya ya beriman kepada takdir gitu. Itu yang buat kita lapang. Itu yang buat kita tuh nyaman. Makanya konsep rukun iman itu inti dari semua masalah-masalah hidup. Cuman kita kurang mentadaburi. Cuman kita kurang meresapi. Padahal intinya tuh ada di situ semua. Dan disitulah kenapa kita perlu belajar, duduk ke kajian. Dan perlu mengulang-ulang hal tersebut. Karena ini bukan tentang bukan tentang paham atau tidak. Mungkin kita paham, tapi memasukkan pemahaman itu menyatu ke dalam hati kita itu butuh waktu, butuh dengar sekali, 2 kali, 3 kali. Ada yang butuh mendengar 5 tahun, 10 tahun baru masuk. Dan itu yang dilakukan para ulama. Ibnu Munkadir mengatakan, "Kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat." Aku tuh memperjuangkan hatiku 40 tahun sehingga bisa istiqomah dan stabil. 40 tahun berjuang. Jadi jangan berkecil hati. Itu pentingnya kita harus datang kajian, dengar ilmu, dan gak bosan-bosan mempelajari tentang iman, tentang tauhid, dengan segala varian-variannya, dan contoh-contoh nyata dan real di dalam kehidupan kita. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat, dan berarti di pertemuan akan datang kita akan masuk ke bentuk ujub terakhir. Wassalamualaikum. Muhammad, kita buka sesi tanya jawab. Bismillah, berikut yang ingin saya tanyakan ke Ustadz. Saya dihadapkan dengan ujian yang terus menerus sejak suami saya meninggal. 1 tahun setelah suami meninggal, ibu saya sakit keras. Sejak itu ayah dan ibu saya tinggal bersama saya. Selama pengobatan ibu saya harus berhadapan dengan kakak saya yang sangat menyulitkan, membuat saya sedih dan menyakiti hati saya. Saya yang mengkoordinir untuk biaya pengobatan ibu saya. Saya anak paling kecil dari 4 bersaudara. Kakak saya yang paling besar perempuan dan tinggal di luar negeri. Yang 2 lagi kakak saya laki-laki. Selama ini saya coba
bertahan dengan segala kesedihan dan stres yang saya hadapi. Kemudian kakak saya laki-laki yang lain punya hutang dengan saya dan belum bisa mengembalikan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa dan ibu saya juga lebih condong ke kakak saya tersebut. Dengan segala usaha saya membela orang tua saya di depan kakak-kakak saya, justru saat ini orang tua lebih membela kakak-kakak saya yang laki-laki. Seakan-akan selama ini saya yang salah. Kondisi ini membuat hati saya hancur. Satu-satunya harapan saya, orang tua yang saya pikir akan membela saya ternyata tidak. Saya benar-benar drop, mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Kasihan anak-anak saya melihat kondisi saya. Terima kasih atas pertanyaan. Yang pertama, sekali lagi fokus terhadap ilmu nafi. Fokus terhadap ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu harus menggunakan SOP-nya para ulama. Di antaranya adalah mementingkan adabul ilm, adab dalam ilmu. Sebagaimana ya kaidah para ulama, bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa tahu ilmu. Hanya dengan adab Anda bisa tahu ilmu. Dan di antara adab adalah di antaranya adab bertanya. Dan di antara adab bertanya, assalam qabla su'al, kata Nabi SAW. Bertanyalah, ucapkan salam sebelum bertanya. Itu penting. Lalu mendoakan gitu. Ini pelajaran, karena masalah mendoakan sekali lagi. Ini kaitannya sama syarat mendapatkan ilmu nafi, yaitu bersyukur. La yashkurullah man la yashkurun nas. Gak bersyukur kepada Allah orang yang gak bersyukur kepada manusia. Dan salah satu cara bersyukur kepada manusia dijelaskan Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Barang siapa yang berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Disuruh balas loh. Kalau belum mampu, maka doakan. Jadi prioritas pertama kita kalau mendapatkan kebaikan, gimana caranya ngebales? Dan kebaikan mana yang lebih tinggi daripada ilmu, daripada amal soleh dan jalan menuju akhirat? Maka yang harus kita pikirkan kalau kita mau mendapatkan ilmu, gimana cara saya balas? Baru ketika kita nggak bisa atau belum bisa membalas, maka kata Nabi SAW, maka doakan, doa. Nah kalau kita nggak mendoakan, maka dikhawatirkan kita tidak termasuk orang yang bersyukur. Dan kalau kita nggak bersyukur, mau pertanyaan kita dijawab secara komprehensif dan utuh, nggak akan ada manfaat. Karena Nabi SAW, karena Allah yang berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, inna adzabi la syadid. Adzaku sangat pedih. Jadi yang bukannya jawaban menjadi solusi, tapi justru jawaban itu tidak bisa diamalkan karena kita jadi dihukum sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini penting. Sekali lagi, kita nggak setiap hal dan bidang itu ada karakter masing-masing. Dan ilmu agama jangan disamakan dengan ilmu dunia. Ilmu agama harus dituntut dan didapatkan dengan SOP-nya para ulama. Makanya disitulah pentingnya sebagai penuntut ilmu kita beradab. Tapi mungkin penanya belum tahu atau misal penanya mendoakan ulama kita dan seterusnya dengan lisan. Tapi sekali lagi ketika ini ditanyakan di forum dan menjadi contoh bagi yang lain, maka kita harus tekankan masalah ini biar berkah. Adapun pertanyaannya, kuncinya tuh ada di kalimat-kalimat terakhir. Ketika beliau menyampaikan kondisi ini yang membuat hati saya hancur. Satu-satunya harapan saya, orang tua yang saya pikir akan membela saya ternyata tidak. Ini poinnya. Harapan kita siapa hadirin? Allah. Allah. Harapan kita adalah Allah. Dan itu adalah rukun ibadah. Rukun ibadah ada berapa hadirin? Siapa yang ingat? Hah? Ada seberapa? Hah? 2. Apa tuh? Hah? Ikhlas dan ittiba. Salah hadirin. Tapi harus dihargai. Apa? Hah?
Apa rukun ibadah? Itu syarat diterimanya ibadah, bukan rukun ibadah. Apa rukun ibadah? Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Jadi rukun ibadah itu 3, yaitu khauf, roja, dan mahabbah. Mana sih? Oh, artinya apa tuh? 1 yaitu rasa berharap, 2 rasa takut, 3 rasa berharap, takut, dan juga cinta. Masya Allah, antum lebih fasih bahasa Arab daripada atau orang mana sih? Damam, Jeddah, Mekah. Orang mana? Hadir. Ana orang kota Tangerang, Ustaz. Oh, aduh. Tangerang tuh bahasa ibunya apa? Arab. Tadi begitu, dengar ya, ketika jawab pakai bahasa Arab tuh lang tat 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 gitu loh. Begitu artinya apa? Mikir, loading, lama gitu. Lu hebat ini kualitasnya di sini nih. Agak grogi saya nih. Jadi rukun ibadah itu 3. Yang pertama cinta, harap, dan cemas. Itu rukun ibadah. Harap itu harus kepada Allah. Ini masalah. Wa man yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berharap sama Allah, Allah akan cukup. Bergantung dan berharap, Allah akan cukupi. Jangan berharap sama makhluk, hadirin. Kita akan kecewa. Kita berbakti sama orang tua bukan untuk dapat feedback positif dari mereka, tapi agar Allah ridho. Kita birrul walidain karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu perintah Allah. Adapun orang tua memberikan feedback positif, alhamdulillah. Nggak dikasih feedback positif, alhamdulillah. Tetap berbakti sama orang tua. Dan gak usah nuntut orang tua harus begini, orang tua yang durhaka, saya kecewa. Yang membuat kita berantakan bukan kasus tersebut. Yang membuat kita berantakan, kita salah berharap. Kita nggak berharap kepada Allah. Kita kurang ikhlas ketika berbakti kepada orang tua. Maka perbaiki ini. Dan jangan bilang satu-satunya harapan saya. Jangan, bahaya. Harapan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kembalikan, maka insya Allah Allah akan mudahkan. Allah yang jamin. Barang siapa yang bergantung kepada Allah, fahuwa hasbu innallaha balighu amrih. Maka Allah akan cukupkan. Dan Allah akan wujudkan harapan dan keinginannya. Intasduki la yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Karena kita berharap sama makhluk, gak bisa. Jangan berharap sama makhluk. Berharap sama Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Sudah masuk Isya ya. Dan sekali lagi, semoga Allah jaga kita dari sikap ujub. Apalagi ujub karena harta, karena tidak pantas sama sekali untuk dijadikan alat untuk berbangga. Dan semoga ilmu membuat kita semakin merendah, bukan semakin meninggi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk pintu surga dengan berbagi pangan. Sahabat, begitu mulia balasan pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang gemar memberi makan kepada saudara-saudaranya. Setiap makanan yang kita berikan kepada saudara yang membutuhkan pangan, semoga dapat menjadi sebab yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Ta'ala. Insya Allah, kita juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya, seperti fakir miskin, penuntut ilmu, dan masyarakat yang layak diberi sesuai kemaslahatan melalui program sedekah pangan. Dana yang terkumpul insya Allah akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada masyarakat di sejumlah wilayah di Indonesia. Jadilah bagian dari program sedekah pangan, raihlah limpahan pahalanya. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening